Hai teman-teman. Di kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar kata-kata yang mirip, tapi sebenarnya beda. Misalnya, rok untuk pakaian dan rok aliran musik. Atau bank, tempat menyimpan uang, dan bank, panggilan untuk kakak. Oke, contoh lagi ya. Misalkan kalian punya 10 Lego. Lalu kalian diminta untuk menyusun Lego tersebut. Apakah kamu dan teman-temanmu akan membentuk benda yang sama? Ternyata kalian akan membuat bentuk yang berbeda-beda. Bisa jadi ada yang membuat angka, huruf, bahkan ada yang berhasil membentuk hewan. Nah, di dalam kimia, khususnya hidrokarbon, ada hal yang mirip seperti itu, yaitu isomer. Apa sih isomer itu? Nah, kali ini kita akan membahas tentang isomer dan sifat senyawa hidrokarbon. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Kata isomer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Sehingga isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Contoh senyawa butana C4H10. Kedua senyawa ini sama-sama C4H10, tetapi strukturnya berbeda. Secara umum, isomer terbagi menjadi dua, isomer struktur dan isomer geometri. Seperti namanya, isomer struktur terjadi karena perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi di dalam suatu molekul. Isomer struktur ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, isomer rangka, kedua, isomer posisi, ketiga, isomer gugus fungsi. Isomer rangka yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Contoh butana C4H10. Nah, kedua senyawa ini sama-sama C4H10. Untuk senyawa yang pertama, rantainya lurus dengan nama N-butana. Yang kedua, rantai cabang dengan nama senyawa 2-metil-propana. Selanjutnya, isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya pada senyawa pentena C5H10. Nah, kedua senyawa ini sama-sama memiliki rumus molekul C5H10. Pada senyawa yang pertama, posisi gugus fungsi di nomor 1, sehingga namanya 1-pentena. Sedangkan senyawa kedua, posisi gugus fungsi di nomor 2, sehingga namanya 2-pentena. Berikutnya, isomer gugus fungsi, yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain, sehingga membentuk gugus fungsi yang berbeda. Contoh pada rumus molekul C3H4. Kedua senyawa ini memiliki gugus fungsi yang berbeda. Untuk senyawa yang pertama, gugus fungsi rangkap 3 dengan nama 1-propuna. Dan senyawa yang kedua memiliki gugus fungsi rangkap 2 dengan nama
1,2 propadiena. Isomer geometri adalah isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Berbeda dengan isomer struktur, isomer geometri ini hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan yang kaku dengan dua sisi berlainan dan biasanya terjadi pada senyawa alkena. Isomer geometri dibagi menjadi dua, yaitu cis dan trans. Cis di sini berarti bahwa atom atau gugus atom sejenis terletak pada bidang yang sama, sementara trans berseberangan. Selanjutnya, mari kita bahas sifat hidrokarbon. Yang akan kita bahas di sini yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Mari kita mulai dari sifat fisik. Sifat fisik yang pertama yaitu titik didih dan titik leleh. Nah, ternyata semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon, titik didih atau titik leleh makin tinggi. Contoh kedua senyawa ini memiliki panjang rantai karbon yang berbeda. Senyawa yang pertama yaitu C5H12 dengan nama N-pentana. Sedangkan yang kedua yaitu C6H14 dengan nama N-heksana. Untuk C5H12 memiliki titik didih 36 derajat Celcius, sedangkan C6H14 memiliki titik didih 69 derajat Celcius. Nah, terlihat di sini bahwa semakin panjang rantai karbon, maka titik didih semakin tinggi. Tetapi berbeda jika senyawa bercabang. Semakin banyak cabang pada rantai karbon, titik didih atau titik leleh semakin rendah. Contoh pada senyawa C6H14. Untuk isomer C6H14 ini kan banyak ya. Nah, di sini kita coba bandingkan 3 senyawa saja. Nah, di sini senyawanya ada yang lurus dan bercabang. Untuk senyawa yang pertama dengan nama N-heksana, titik didihnya 69 derajat Celcius. Untuk senyawa kedua ada satu cabang dengan nama 2-metil-pentana, memiliki titik didih 60 derajat Celcius. Dan pada senyawa ketiga terdapat 2 cabang dengan nama 2,3 dimetil butana, memiliki titik didih 58 derajat Celcius. Nah, ternyata dari ketiga senyawa ini terlihat semakin banyak cabang pada rantai karbon, maka titik didih semakin rendah. Sifat yang kedua yaitu kelarutan. Nah, hidrokarbon bersifat nonpolar, sehingga larut pada pelarut nonpolar. Sifat hidrokarbon yang kedua yaitu sifat kimia. Nah, di sini kita akan bahas reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon, yaitu ada reaksi oksidasi, substitusi, adisi, dan eliminasi. Kita mulai dari reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi adalah reaksi hidrogen dengan oksigen atau sering disebut juga reaksi pembakaran. Reaksi oksidasi ini terbagi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna.
Pada pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen, membentuk gas CO2 dan air. Contoh, C4H8 ditambah 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO dan air. Contoh, C4H8 ditambah 6O2 menghasilkan 4CO ditambah 4H2O. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Contoh, CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Pada reaksi ini, posisi Cl yang kita lingkari merah menggantikan posisi H yang kita lingkari biru. Sehingga hasilnya seperti ini. Reaksi berikutnya yaitu reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap yang kemudian digantikan dengan gugus atom atau molekul. Dari pengertian ini, berarti reaksi adisi hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Contoh pada reaksi ini. Dengan menggunakan aturan Markovnikov, pada adisi asam terhadap alkena yang tidak simetri, atom H akan terikat pada atom C yang mengandung H lebih banyak. Pada reaksi ini, CH2 lebih banyak atom H daripada CH, sehingga atom H bergabung bersama CH2. Sedangkan atom Br bergabung bersama CH, sehingga hasilnya adalah 2-bromopropana. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini adalah pelepasan gugus dari suatu molekul membentuk molekul baru yang berikatan rangkap. Reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Contoh pada senyawa ini, atom H dan atom Br melakukan pelepasan, sehingga hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.